Halo Moms, apa kabar? Semoga Moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah rumah di tengah pedesaan yang hening, di gubuk reot itu, hiduplah sebuah keluarga yang sangat sederhana. Hidup seorang ayah, ibu, dan anak bernama Andi. Hari-hari yang dilewati Andi sangat bahagia dan menyenangkan. Seperti biasa, di pagi-pagi buta, Andi telah siap dengan perlengkapan untuk membantu ayahnya yang bekerja sebagai penebang kayu ke hutan di seberang desa. Andi dan ayahnya pun bersiap berangkat ke hutan yang ada di seberang desa. Perjalanan mereka cukup jauh karena harus melewati beberapa sungai dan pepohonan. Sesampainya di hutan, Andi dan ayahnya segera bergegas untuk menebang kayu. Kayu yang didapat Andi dan ayahnya sangat banyak. Mereka berdua pun akhirnya kelelahan. Andi dan ayahnya mulai menepi ke pojok di dekat tempat mereka menebang kayu untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, ayahnya pun berkata kepada Andi, jika kelak Andi akan menjadi penebang kayu yang jauh lebih banyak daripada ayahnya. Andi, semakin hari kau semakin besar, dan suatu saat nanti engkau akan menebang pohon yang lebih banyak dari ayah, kata sang ayah sembari minum air. Andi hanya terdiam dan tidak menjawab. Ia pun hanya menitikkan air mata dan menjawab pertanyaan sang ayah dengan senyuman manis. Baik ayah, batin Andi sambil tersenyum. Tidak berselang lama setelah mereka berdua beristirahat, di siang yang terik, Andi dan ayahnya melanjutkan perjalanan untuk menebang kayu di tempat yang lain. Di perjalanan, Andi dan sang ayah berjalan tertatih-tatih, membawa hasil kayu yang telah mereka tebang di tempat sebelumnya. Sesampainya di tebing pohon berikutnya, Andi dan ayahnya kembali menebang kayu, dan setelah semua hasil tebangan kayu terkumpul, ayahnya bergegas untuk memotong kayu menjadi kecil-kecil. Setelah itu, potongan kayu tersebut diikat menjadi satu dan dibawa di atas pundak dan kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Di perjalanan, secara tiba-tiba dan mengagetkan, sang ayah pun tergelincir ke bawah dan jatuh ke tepi tebing. Alangkah kagetnya Andi yang berjalan di depan ayahnya, langsung mencari di mana sang ayah berada. "Ayah, ayah!" sahut Andi seraya berteriak. "Ayah, engkau ada di mana, ayah?" Timpal Andi lagi dengan wajah sedih dan bingung. Tak berselang lama, karena tidak ada jawaban dari sang ayah, akhirnya sambil menggendong hasil tebangan kayu, Andi pun mencoba mencari ayahnya yang berada jauh di bawah tebing. Andi pun bergegas menghampiri ayahnya, dan tiba-tiba saat dia hendak turun ke bawah tepi tebing, Andi bertemu dengan seekor ular yang akan memangsa ayahnya. Andi pun langsung mencegah ular tersebut. Dengan penuh harap, "Tolong, jangan gigit ayahku," pinta Andi dengan penuh harap sembari menangis. Mendengar permintaan tersebut, ular yang hendak memangsa ayahnya pun berdiam diri dan langsung mendatangi Andi dan mengajukan syarat kepada anak malang tersebut. "Baiklah jika itu maumu, tetapi dengan satu syarat," timpal ular tersebut. Andi pun menjawab dan menyetujui persyaratan tersebut. Karena dia tidak ingin melihat ayah tercintanya dimakan ular,
Dia sangat sedih kalau sampai benar-benar kehilangan sang ayah. Baiklah, syaratnya adalah setiap engkau menebang kayu di sini, 3 ikat hasil tebanganmu harus engkau lemparkan kepadaku, sahut Ula menggebu-gebu. Baik, aku setuju, aku akan melakukannya, asal kau tidak menggigit ayahku, timpal Andi lagi. Sejak kejadian itu, Andi pun menggantikan pekerjaan ayahnya dengan penuh giat dan tekun. Bahkan, dia bekerja keras mencari kayu-kayu di hutan tanpa mengenal rasa lelah. Namun hasil penjualan kayu pun tidak banyak, karena sebagian dari kayu tersebut dia berikan kepada ular. Berbulan-bulan, Andi tanpa mengenal lelah untuk mencari dan menebang kayu, serta tidak pernah mengeluh. Andi malah mendapat ejekan dari tetangganya. Di halaman rumah di sore hari yang cerah, tetangga Andi pun menyeletuk dengan ocehannya. Kamu ini kerjanya hanya berdiam diri di hutan, pantas saja hasil tebangan kayumu sedikit, celetuk tetangga Andi. Mendengar hal itu, Andi pun hanya terdiam. Dia sudah bertekad, jangan sampai ada orang yang tahu kejadian di hutan saat ayahnya terjatuh ke tepi tebing. Hingga pada suatu hari, di pagi hari yang cerah, datanglah 2 pria berwajah tampan dan kekar dari anggota kerajaan, datang ke rumah sederhana dan kumuh itu. Ya, rumah sederhana dan kumuh itu adalah rumah keluarga Andi. Mohon maaf Tuan, apakah Tuan yang bernama Tuan Andi? Sapa salah satu pria. Tidak berselang lama, Andi pun terkaget-kaget dengan 2 pria tadi dan mencoba untuk menyapa serta menyambut kedatangan kedua pria tadi dengan sangat hangat. Iya benar, aku adalah Andi. Ada yang bisa aku bantu? Timpal Andi. Andi pun terkaget-kaget mendengar maksud dan tujuan kedatangan 2 pria tampan tadi. Kedatanganku kemari hanya untuk menyampaikan 2 pesan dari sang raja, jawab pria yang lain. Andi pun menjawab pertanyaan kedua pria tadi. Pesan apa itu? Ucap Andi. Pesan pertama yaitu perjanjian antara sang raja dengan Tuan Andi telah berakhir. Lalu pesan kedua, aku membawakan banyak potongan kayu sebagai hasil keikhlasan dan kerja keras Tuan Andi dalam membantu ayah Tuan Andi. Sahut kedua pria secara bersamaan. Dan ternyata, seekor ular yang hendak menerkam ayahnya Andi beberapa hari lalu adalah seorang raja kayu. Ketika hendak mengucapkan terima kasih, kedua pria tampan dan kekar tersebut tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya, betapa terkejutnya Andi melihat hasil kayu yang ditebangnya semakin hari semakin banyak. Tidak lama, dengan sekejap, keluarga Andi pun menjadi orang terpandang dan kaya raya di desanya. Meski begitu, Andi tidak pernah sombong dan membantu orang-orang di desanya saat mencari dan menebang kayu. Orang tua Andi pun sangat bangga dan terharu dengan kerja keras serta baktinya Andi kepada sang ayah. Wah, dongeng yang menarik ya Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya.